Kita mulai kuliah proses transfer dalam lingkungan kali ini. Kita siapkan dulu papan tulisnya. Minta pena seperti biasa, minta warna tinta, minta hitam saja. Cek apakah sudah siap. Nah, ini sudah siap. Jadi topik kita kali ini adalah biodegradasi zat organik di sungai. Di sungai banyak orang ada buangan zat-zat organik, dari pabrik, dari rumah tangga. Itu biasanya di air sungai teroksidasi oleh oksigen, kemudian terlarut di air dengan bantuan mikroba, namanya biodegradasi zat organik di sungai. Jadi biodegradasi zat organik di sungai. Reaksinya apa? Misalnya zat organik adalah CH2OZ. Ini bereaksi dengan oksigen terlarut dalam air dengan bantuan mikroba ini menjadi CO2 plus H2O. Sebut saja ini zat A organik itu, oksigen adalah B. Dan ini jumlah mikroba sudah dianggap sungainya steady state. Jumlah mikroba relatif sudah stabil. Tetap. Nah, reaksi ini butuh koefisien stoikiometri. Tapi untuk mempermudah persoalan, jumlah zat organik dinyatakan dengan BOD. Biological Oxygen Demand. Apa ini? Oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi limbah tersebut. Jadi ukurannya bukan gram organik tapi gram oksigen. Jadi satuannya kita pakai kalau konsentrasi A nanti adalah gram BOD atau oksigen yang dibutuhkan per meter kubik air. Dan CB, si oksigen terlarut, itu dinyatakan dengan gram oksigen per meter kubik. Nah, akibatnya apa? Kalau kita satuannya sudah konsisten begini, maka koefisien reaksi jadi 1 R berkurangnya A sama dengan R berkurangnya B karena sudah dinyatakan dalam BOD.
Kemudian laju reaksi RA sama dengan RB. Kita pakai model Monod saja. Jadi apa? CA plus alfa kali yang kontrol oksigen CB plus beta. Sebenarnya ada faktor mikroba, tapi mikrobanya sudah relatif tetap stabil sehingga masuk dalam KR ini. Dia ada reaksi. Nah, sekarang bagaimana transfer oksigen? Oksigen di air terpakai. Kalau tidak ada transfer dari udara, ini habis. Maka selama proses atau di sungai itu terjadi transfer O2. O2 itu adalah B dari udara ke air. Ya, tadi satuannya belum saya sebut. Satuan adalah gram O2 atau BOD per waktu meter kubik air. Oke. Laju transfer massa udara ke air kita beri notasi N. Udara adalah oksigen adalah B. Satuannya apa? Gram O2 per, ini kan transfer massa adalah tergantung luas permukaan air. Jadi per meter persegi atau per sekon per meter persegi. Per waktu umum saja. Meter persegi. Pakai teori proses transfer, itu mass transfer coefficient kali CB jenuh di air dikurangi CB di air. Nah, konsentrasi jenuh dianggap mengikuti hukum Henry. Jadi sama dengan apa? P BG, PB di gas dibagi konstanta Henry di air itu P di gas ya, dikurangi CB dengan catatan PB gas adalah tekanan parsial O2 di udara sama dengan berapa ini? Kadarnya 21%, 0,21 kali tekanan adalah 1 atm. Anggap saja 0,21 atm. Nah, jadi air di sungai itu terambil oksigennya untuk
reaksi biodegradasi, namun dia mendapat supply dari udara. Nah, sekarang apa yang kita cari mestinya adalah kita ingin melihat dinamika zat organik dan oksigen sepanjang sungai. Kemudian sepanjang sungai ada buangan zat organik dari sekitarnya. Ini adalah satuannya W, gram. Organik kita nyatakan dengan PUD per satuan waktu per panjang sungai. Per panjang sungai. Lalu di set sama dengan 0 di posisi jadi lokasi. Tertentu. Kita mulai meninjau misalnya. Misal set sama dengan 0, posisi panjang sungai, ada buangan limbah pabrik, sehingga kadar A di sana atau di situ Ca 0 dan udaranya oksigennya terlarut, Cb di tempat itu adalah Cb0 oksigennya. Ini apa yang kita cari? Ingin dicari Ca pada berbagai posisi dan Cb pada berbagai posisi pada keadaan steady state. Jadi saat ini sungainya sudah kita anggap steady state. Ya. Oke. Sekarang kita sket sungainya. Kan airnya ini adalah tanah. Ini lebar sungai adalah L. Lalu dalamnya sungai, kedalaman sungai adalah B. Dan debit sungai Q meter kubik per sekon.
per second. Kemudian tadi di set sama dengan 0 ada buangan. Sehingga di set sama dengan 0. CA-nya CA 0. CB-nya CB 0. Kemudian sepanjang sungai ada buangan kecil-kecil. IW jadi gram limbah per waktu per panjang sungai. Jadi dalamnya sungai tadi apa? Dalam sungai adalah B. Lebar W. Ini tulisan lebarnya kurang jelas. Ini saya tulis lagi saja. Lebar sungai. Lalu kita ingin mencari persamaan diferensial untuk A dan B. Lalu kita buat elemen volume. Elemen volume kita ini ada udara, ini adalah permukaan sungai, ini ada udara dengan oksigen konsentrasinya atau tekanan parsialnya PB G. Ini adalah dasar sungai. Jelek gambarnya. Kita gambar lagi saja. Misalnya ini posisi set, ini posisi set plus delta set. Lalu transfernya ini ada aliran masuk, ini membawa bahan A dan oksigen. Sungai keluar, bawa A dan oksigen, ini debitnya G. Lalu ada buangan di sini organik B, dan ada transfer oksigen dari udara ini adalah N B. Di sini terjadi biodegradasi. Oke. Kemudian kita bisa susun neraca massa A di elemen volume. Bagaimana bentuknya? R in R out min yang bereaksi, reaction, sama dengan rate of accumulation. Ini akumulasinya 0. Satuannya apa ini? Gram BOD
per sekon per waktu ya. Sekarang kita lihat di sini elemen volumenya. Masuk ini apa? A-nya masuk di bawah aliran. Jadi apa? Q kali CA di Z di bawah aliran. Kemudian A masuk dari mana? Dari buangan sepanjang sungai ini. Plus W itu satuan panjang, sedangkan panjangnya adalah delta Z, berarti harus dikalikan dengan delta Z. Ini adalah inputnya. Outputnya adalah di bawah aliran, di Z plus delta Z. Dan yang bereaksi apa? RA persatuan volume, jadi harus dikalikan dengan volume. Volume ini adalah panjangnya delta Z, lebarnya L, dalamnya B. Jadi apa? L B kali delta Z. L B delta Z ini volume, ini RA adalah persatuan volume, persatuan waktu. Jadi sudah tinggal satuan waktu saja, sudah cocok satuannya. Ini harus sama dengan berapa? Akumulasi. Steady state berarti akumulasinya 0. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi CA Z plus delta Z, CA Z dibagi delta Z. Ini lalu tinggal apa? Q. Ini bagi ke sana. Jadi W per Q plus ya. Dikurangi L B per Q. Sorry, saya kurang ke atas. L B per Q kali R A. Lalu kalau diambil delta Z mendekati 0, kita akan dapat dCA dZ W per Q min L B per Q kali R A. Oke. L per Q, B per Q. B per Q NB ya, B per Q kurangi LB per Q RA. Oke. Sekarang rata massa oksigen di elemen volume. B bentuknya sama. In min R out dikurangi rate of reaction R ACC. Satuannya adalah gram O2 per waktu per sekon. Sekarang oksigennya kita lihat di elemen volume tadi. Di bawah aliran Q, kemudian ada transfer dari udara.
di bawah aliran dulu. Q kali CB di Z. Plus transfer dari udara, itu adalah rumusnya tadi. NB simbolnya. Itu persatuan luas, persatuan waktu, jadi harus dikalikan luas. Luasnya adalah luas permukaan, yaitu apa? Lebar sungai kali delta Z. Coba dibayangkan. Nah, outputnya Q, oh ini bukan C, ini Q ya. Q kali CB di tempat Z plus delta Z. Nah, dikurangi yang terpakai untuk reaksi. Apa itu? RB. Itu persatuan volume, persatuan waktu. Jadi harus dikalikan dengan volume. Volumenya apa? Lebar sungai kali dalam sungai kali panjang elemen volume. Delta Z. Itu sama dengan 0 karena steady state. Sehingga kita bisa peroleh C. CB Z plus delta Z dikurangi CB di Z dibagi delta Z adalah sama dengan L per Q NB min LB per Q dikalikan RB. Kita jadikan mendekati 0. Delta Z mendekati 0. Kita boleh apa tadi? DCB dZ sama dengan, kita lihat halaman sebelumnya, L per Q NB min LB per Q RB. Kemudian kalau kita, ini persamaan yang kedua, kalau kita summary-kan, persamaan yang kita peroleh apa? Jadi DCA dZ sama dengan W per Q min LB per Q RA, dan yang kedua DCB dZ itu di atas L per Q NB min LB
bagi, sorry ini bukan NP tapi RB ya. Ini adalah RB. Dan RA-nya apa? Sama dengan RB. A sama dengan RB. Sama dengan apa tadi? KR. CA plus alfa kali CB per CB plus beta. Kemudian NB-nya tadi apa? KC kali tekanan parsial B oksigen di gas dibagi tekanan konstante Henry untuk B dikurangi CB. Lalu initial condition, conditionnya set sama dengan 0, CA-nya 0, CB sama dengan CA sama dengan CA 0, CB-nya sama dengan CB 0. Ini apa ini? Ini adalah PD simultan ordiner simultan 2 baris. Ini bisa diselesaikan dengan numeris, banyak cara. Bunga Kuta, Euler, modified Euler, predictor, corrector, dan seterusnya. Kita coba penyelesaian numeris yang sederhana. Kita pakai Euler saja. Yang paling sederhana. Gimana rumusnya Euler kalau simultan 2 baris? CA di posisi berikutnya I plus 1 sama dengan CA sebelumnya, CAI ditambah perubahan CA persatuan set panjang di posisi I kali delta set. Kalau B-nya sama aja. I plus 1 CB I, ini juga ada kolomnya sebaiknya, ditambah DCB di set di I kali delta set.
Ini yang paling sederhana. Sebenarnya ada cara yang lebih akurat, tapi ini paling sederhana. Ini kita selesaikan dengan software yang paling sederhana. Akan dengan yang setiap komputer punya, yaitu Excel misalnya. Saya ingin menunjukkan bahwa Excel juga bisa dipakai untuk penyelesaian macam-macam ini. Kita akan lanjutkan di bagian kedua, penyelesaian dengan Excel ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih.